selama bertahun-tahun kita menganggap bahwa daerah tropis yaitu Indonesia ini adalah bukan daerah yang dilanda siklon atau badai atau taifun ya. Kemudian ini slide terpenting yang perlu saya sampaikan hari ini bahwa periode pada November sampai Februari nanti, ini sekarang kita masuk Desember, bahwa ada ancaman terjadinya atau terbangkitnya bibit siklon di perairan selatan dari Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 5 DPR RI. Yang kami hormati Kepala BNPB, Basarnas, beserta jajaran. Kami akan memaparkan terkait hasil tindak lanjut, terutama untuk laporan pemeriksaan dari BPK. Dapat ditayangkan slide-nya. Yang pertama kami paparkan dahulu mengenai kejadian siklon Senyar di bagian utara Sumatera. Mohon maaf. Ya, secara singkat, kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 5, berikut kami sampaikan analisis dari BMKG terkait dengan cuaca terkini di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam rentang waktu 27 November hingga 4 Desember 2025. Lanjut. Ini kami sampaikan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan press release untuk potensi bencana siklon atau cuaca ekstrim di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana. Untuk Sumatera Utara, press release-nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi. Ini bisa dilihat bahwa kami memberikan wewenang kepada Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 1 yang membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Ini adalah peringatannya. Beberapa kepala daerah itu langsung memberikan respon positif dengan mengingatkan warganya melalui berbagai kanal. Ini kita sampaikan ke Forkompinda, Provinsi, BPBD, semua kami sampaikan. Dan ini terus diupdate setiap 2 hari bahwa akan terjadi cuaca ekstrim pada 3 wilayah ini. Lanjut. Kemudian perlu kami sampaikan, pimpinan dan para anggota Komisi 5, bahwa selama bertahun-tahun kita menganggap bahwa daerah tropis yaitu Indonesia ini adalah bukan daerah yang dilanda siklon atau badai atau taifun ya. Karena kita berada di dekat di Khatulistiwa sehingga ada efek Coriolis yang melemahkan pertumbuhan bibit siklon. Jadi di bawah 5 derajat lintang utara dan juga lintang selatan pada daerah Khatulistiwa itu umumnya bibit siklon tidak terjadi. Tapi kita melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi anomali dari cuaca karena adanya anomali di atmosfer secara global, kemudian adanya massa udara akibat La Nina, El Nino, kemudian ada IOD dan sebagainya hingga terjadilah 2001 di daerah Aceh yang dinamakan siklon bukan yang 2001 Fame ya, siklon Fame, tapi tidak semerusak yang sekarang. Lalu pada tahun 2017 terjadi siklon Cempaka di selatan Yogyakarta, itu kategori 1. 2021 terjadi siklon Seroja yang meluluhlantakkan Nusa Tenggara Timur. Nah, siklon Senyar sendiri ini terjadi karena adanya berbagai faktor. Ada angin monsun dari Asia, ada seruakan dingin dari Siberia, kemudian IOD negatif di daerah Samudra Hindia, dan juga diperkuat dengan suhu
permukaan laut di Selat Malaka yang cukup tinggi, sehingga terbentuklah awan, sehingga bibit siklon ini dapat terbentuk, kemudian berkembang menjadi siklon. Dan dia berada di antara dua Sumatera dan semenanjung Malaysia, sehingga dia terperangkap. Nanti kita lihat lintasannya, sehingga terjadilah yang sekarang sedang dihadapi bersama antar semua kementerian lembaga di Indonesia. Baik, next. Nah, ini adalah pada saat yang sama ada dua siklon, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang berada di Laut Cina Selatan itu kategori 2, yaitu siklon Koto. Kemudian di Selat Malaka itu siklon Senyar. Nah, siklon Senyar ini tadinya kita perkirakan akan melintasi daratan Aceh, kemudian ke Samudra Hindia seperti di tahun 2001 dahulu. Tapi ternyata terhalang sehingga dia berputar-putar di sana, sehingga terjadilah curah hujan yang tinggi antara 2 sampai 3 hari. Umumnya untuk di wilayah utara Indonesia itu bibit siklon terjadi di bagian atas dari Papua, kemudian melintasi Filipina itu bisa lebih dari 10 kali dalam setahun, kemudian dia akan hilang di Laut Cina Selatan. Jadi Filipina dilewati sehingga curah hujan tinggi mungkin hanya sekitar 1 hari atau lebih sedikit. Nah, ini karena dia berputar-putar di Selat Malaka, maka terjadilah curah hujan ekstrim lebih dari 1 hari, jadi 2 hingga 3 hari. Ini yang menyebabkan eskalasi bencananya demikian besar karena siklonnya terlalu lama berada di daerah tersebut. Kemudian dia akan lanjut. Ya, siklon ini sendiri kemudian, nah ini tadi bisa kita lihat bagaimana radar yang menangkap, radar cuaca yang menangkap begitu masifnya awan hujan dan hujan yang terjadi pada daerah perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh. Dan BMKG saat ini Bapak Pimpinan memiliki 44 radar cuaca di Indonesia. Yang dibutuhkan pada dasarnya adalah 75 radar, tapi baru terpenuhi 44. Jadi di Aceh bagian tengah itu juga tidak tercover oleh radar cuaca sebenarnya. Nah, ini pergerakannya, next. Nah, ini kita bisa lihat dia terbentuk di sisi barat dari Malaysia, kemudian bergerak ke arah Indonesia, ada Sumatera, ada kepulauan Sumatera, ada Pulau Sumatera, bergerak lagi ke arah kanan, bergerak lagi ke kiri, jadi dia terperangkap di Selat Malaka yang bersuhu hangat dan menimbulkan awan hujan kebetulan sangat banyak. Kemudian masuk ke daratan Aceh, kemudian keluar di sekitar Aceh Tamiang. Nah, ini kemudian melintasi Malaysia, kemudian dia naik ke atas, kemudian terjadilah Fujiwara Effect di mana siklon yang kategorinya lebih rendah kemudian akan terserap ke taifun yang kategorinya lebih tinggi, yaitu taifun Koto yang kategorinya 2. Ini kategorinya cuma 1, tapi awan hujan yang terbentuk sangat masif karena suhu dari permukaan air laut di Selat Malaka cukup tinggi untuk pembentukan awan hujan. Ya, next. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 5 bahwa tertangkap curah hujan pada 25 November, 26 November hingga 27 November itu sampai hitam warnanya itu sangat ekstrim, bahkan tertinggi ada yang 411 mm per hari di Kabupaten Biren. Ini bahkan lebih tinggi dari hujan bulanan di sana ya, mungkin 1,5 bulan ya. Jadi ini tumpah dalam 1 hari dan bayangkan itu terjadi selama 3 hari. Nah, ini menyebabkan bencana hidrometeorologi memang sangat masif terjadi karena tanah kemudian tidak mampu atau lahan tidak mampu dalam menahan tumpahan air hujan yang demikian banyak hingga terjadilah banjir bandang, longsor, dan banjir ya. Next, ini di Aceh, ini di Sumatera Utara, kita bisa lihat bahwa ini sangat berat kejadiannya, ini sampai 390 mm per hari di Kabupaten Langkat. Lanjut, kemudian ini di Sumatera Barat. Jadi yang memang kata kuncinya adalah siklon tropis ini bukan bencana yang lazim terjadi di daerah tropis, tapi inilah kejadian yang kita hadapi sekarang, sehingga tadi dalam rakor di Kemendagri kami bersama Kepala BNPB dan Basarnas itu mendapat arahan ya Pak ya, bahwa sudah saatnya Indonesia juga bersiaga terhadap bencana siklon tropis ya. Tidak hanya bencana-bencana hidrometeorologi yang selama ini kita kenal. Next. Kemudian ini slide terpenting yang perlu saya sampaikan hari ini, bahwa periode pada November sampai Februari nanti, ini sekarang kita masuk Desember, bahwa ada ancaman terjadinya atau terbangkitnya bibit siklon di perairan selatan dari Indonesia. Mulai dari Bengkulu, kemudian Sumatera bagian selatan,
di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua Tengah dan Papua Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terjadinya bibit siklon yang dapat berkembang menjadi siklon tropis. Tentunya akan ada ancaman curah hujan tinggi, bencana hidrometeorologi, dan juga gelombang tinggi. Ya, next. Ini sekedar gambaran Bapak Ibu sekalian. Yang paling kiri itu adalah siklon tropis Cempaka di perairan selatan Jawa di Yogyakarta tahun 2017. Ini kategori 1. Kemudian pada 2021 itu siklon tropis Seroja itu di perairan NTT, dan kemudian kita menghadapi lagi di tahun 2025 yang tadinya di daerah utara terjadinya 24 tahun yang lalu ya. Pada tahun 2001 ini terjadi lagi siklon Senyar di Selat Malaka. Ini untuk yang Cempaka dan Senyar ini kategori 1, yang kategori 2 adalah siklon tropis Roja. Kita perlu bersiap juga apabila siklon tropis dengan kategori yang lebih tinggi, lebih kuat, itu terjadi pada daerah-daerah atau provinsi yang padat penduduknya. Ini kesiapsiagaan perlu kita siapkan mulai sekarang. Next. Di samping itu, BMKG bekerjasama dengan BNPB juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kebetulan kemarin kami hadir di Kuala Namu untuk memantau pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Intinya adalah untuk menjamin agar proses penyelamatan para korban, evakuasi, distribusi logistik itu tidak terganggu karena cuaca. Jadi ini ada dua hal yang dilakukan apabila kita ingin ada awan hujan yang bergerak ke daerah terdampak, itu dijatuhkan dulu di laut atau daerah yang lebih aman, atau jika dia terkumpul di atas daerah terdampak itu kita sebarkan CAO agar dia nanti menyebar dan tidak terjadi hujan. Jadi ada dua, menghambat hujan ataupun menghujankan di daerah yang tidak membahayakan. Saat ini ada operasi modifikasi cuaca yang dilakukan juga di Semeru untuk mencegah pyroclastic deposit di bagian hulu dari Gunung Semeru itu menjadi lahar dingin ketika ada hujan yang menjatuhi di sana. Itu juga dilakukan operasi modifikasi cuaca. Di Danau Toba juga sekarang tetap aktif dilakukan operasi modifikasi cuaca karena permukaan airnya yang terus turun 1 cm per hari itu akan membahayakan biodiversity di sekitarnya dan juga dapat mengurangi efisiensi dari pembangkit listrik tenaga air di Asahan. Next. Ya, ini kira-kira penutup. Saya kira ini sudah saya bahas tadinya. Intinya Bapak Ibu sekalian bahwa ketika sekarang bulan Desember, Januari, Februari, karena puncak musim hujan masih di bulan Januari dan Februari, maka kewaspadaan perlu kita tingkatkan. Kemungkinan bibit siklon itu dapat terjadi sekarang di perairan selatan dari Indonesia. Ini yang perlu kita cermati bersama.